Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penguatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 3, subtema 3 dan 4. Di tema 3, subtema 3 kita akan belajar apa itu perubahan wujud. Ya, kita mengenal ada 3 bentuk benda atau kita mengenal 3 wujud benda, adalah benda padat dan benda gas dan benda cair. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian perubahan kebalikannya dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Kemudian perubahan wujud dari gas menjadi cair dinamakan mengembun, sedangkan sebalikannya cair menjadi gas dinamakan menguap. Perubahan benda, wujud benda dari cair menjadi padat adalah membeku. Kemudian perubahan wujud benda dari padat menjadi cair adalah mencair. Perubahan wujud yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair. Ada beberapa contoh ya benda yang mengalami proses mencair, yaitu es batu, gula pasir, dan mentega. Proses ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena terkena panas. Mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Begitu pula dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas tadi. Perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya ketika kita membuat es krim, membuat agar-agar, dan banyak hal yang kemudian memperlihatkan perubahan wujud membeku. Kemudian perubahan wujud yang berikutnya adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda cair atau benda dari air menjadi gas, ya. Dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya itu digambar, itu ada kain yang atau baju yang dijemur yang ada airnya, nanti akan menjadi kering karena airnya menguap terkena sinar matahari. Kemudian ikan asin yang dijemur di bawah terik sinar matahari, air yang direbus lama dan kemudian hampir habis, ini dinamakan menguap. Proses perubahan wujud berikutnya. Kemudian proses berikutnya adalah mengembun. Mengembun adalah satu proses perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya adalah embun pagi, gitu ya. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air pada malam hari. Uap yang ada mengembun menjadi air. Ketika kita memasak air juga ada mengembunnya, dari cair menjadi gas, kemudian berubah dari gas menjadi cair. Jika di atas air yang mendidih itu diberikan tempat, maka kita akan melihat proses mengembun. Proses berikutnya, perubahan wujud berikutnya adalah menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, ya. Kemudian contoh-contohnya diantaranya adalah kapur barus, ya. Kemudian ada es kering tuh yang menguap gitu. Perubahan wujud berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal ini adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Nah, misalnya parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran-butiran kecil. Itulah contoh dari proses mengkristal. Di subtema 4 kita juga akan belajar beberapa hal. Di antaranya adalah di bacaan tentang tani garam, ya.
Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Lalu bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan, karena sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke beberapa daerah. Di bacaan berikutnya ada tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia pun termasuk Indonesia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat-tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Hujan. Coba kamu lihat gambar di samping ini. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik air, kemudian titik air itu jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan hujan. Sebuah urusan informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks saja. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat mempraktikkan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu kita akan menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Sebuah teks mengandung informasi. Selain dengan membaca atau menyimak pembacaan teks, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai teks tersebut. Selain itu, kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan bentuk penyusunan informasi dalam bentuk bagan. Susunlah kalimat dengan benar, gunakan kata-kata sesuai jalan yang benar. Sebuah informasi dapat ditemukan dari sebuah teks. Selain dengan membaca dan menyimaknya dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat menemukan kata-kata baru dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari awalnya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi perubahan wujud benda dapat diperoleh dari teks. Kita dapat menyajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk bagan. Langkah-langkahnya diantaranya adalah yang pertama, baca teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, carilah informasi penting dari teks, beri tanda gitu ya. Kemudian susunlah informasi penting itu secara urut.
Berikutnya, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa kalimat. Kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Misalnya, peristiwa perubahan wujud benda membeku. Membeku dapat dijelaskan dengan beberapa kalimat saja. Misalnya, membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kemudian perubahan wujud benda membeku ini dapat dimanfaatkan dalam membuat es krim. Nah, ini seperti Lani yang membuat es krim bersama dengan ibunya. Terima kasih. Demikian mungkin presentasi yang bisa Ustaz sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.